Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita semua dapat kembali berkumpul dalam ruangan kelas ini untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita sehari-hari, yakni melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Muhammad Nur Adha masuk. Ariansa, Agus Pratama, Fauzi Darmawan. Baik, berarti semuanya masuk, tidak ada yang alfa dan tidak ada yang izin. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, Gus, apa? Tentang apa? Puasa, ya. Jadi pada pertemuan pagi hari ini anak-anak kita akan belajar materi tentang puasa, ya, puasa secara umum, yakni puasa. Bapak mau bertanya lagi nih, apakah anak-anak sudah pernah melaksanakan ibadah puasa? Kalau pernah, coba angkat tangan. Alhamdulillah, ya, berarti semuanya sudah pernah melaksanakan ibadah puasa. Tapi ini ya, selama kalian melaksanakan ibadah puasa, apakah kalian mengetahui apa itu definisi puasa, baik secara bahasa maupun secara istilah? Ada yang tahu? Coba pandu. Puasa secara bahasa apa artinya? Ya, betul sekali. Puasa secara bahasa itu artinya ialah menahan dan mencegah. Ya, ingat. Puasa secara bahasa artinya menahan dan mencegah. Sedangkan secara istilah, puasa itu ialah menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Sampai sini sudah paham apa itu definisi puasa secara bahasa, secara istilah? Coba Ariansa ulangi. Puasa secara bahasa artinya apa? Ya, menahan dan mencegah, ya. Jadi Bapak rasa pada definisi puasa ini kalian sudah paham. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yakni tentang syarat dan rukun puasa. Bapak mau bertanya lagi nih. Ada yang tahu apa itu syarat dan apa itu rukun? Yang tahu? Ya, ada apa? Nggak tahu ya? Oke ya. Jadi anak-anak sekalian, syarat itu adalah kriteria tertentu yang harus dimiliki untuk mencapai suatu tujuan atau memperoleh sesuatu hal. Sedangkan rukun itu adalah hal-hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi di dalam ibadah puasa itu memiliki syarat dan rukun puasa sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, ya. Jadi dalam puasa itu memiliki dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Ada yang tahu apa beda syarat wajib dan syarat sah puasa? Coba Agus, apa? Ya, betul sekali. Jadi syarat wajib puasa ialah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Dan syarat tersebut terdiri dari 6, ya. Terdiri dari 6 kriteria syarat wajib puasa. Ada yang tahu apa saja itu syarat wajib puasa? Ya. Yang pertama, syarat wajib puasa. Wajib puasa. Ada 6. Yang pertama apa? Islam.
Yang kedua apa? Baligh, ya. Syarat wajib puasa yang kedua adalah baligh. Syarat puasa yang ketiga apa? Berakal, sehat. Berakal, sehat. Syarat yang keempat apa? Ada yang tahu? Mampu, ya. Mampu. Syarat yang kelima apa? Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang terakhir apa? Ya, yang terakhir ialah menetap. Oke, ya. Kita bahas satu persatu. Jadi syarat wajib puasa yang pertama itu seseorang haruslah beragama Islam. Jadi apabila ada orang yang Muslim, Kristen atau yang lainnya, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian syarat yang kedua yaitu baligh. Ya, apabila kalian sudah mimpi basah, ciri-cirinya apabila laki-laki sudah tumbuh jakun, sudah mimpi basah, sedangkan perempuan sudah menstruasi, maka hal tersebut sudah mewajibkan kalian untuk puasa. Kemudian yang ketiga itu berakal sehat. Jadi apabila dia sudah Islam, dia sudah baligh, akan tetapi dia tidak berakal sehat. Tidak berakal sehat dalam arti kata itu misalnya dia gila atau hilang ingatan. Jadi dia tidak dibebani kewajiban untuk berpuasa. Kemudian syarat yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas. Jadi ini merupakan syarat untuk khusus kaum wanita. Sedangkan untuk kaum pria yaitu suci dari hadas besar, ya. Apabila malamnya dia berhubungan badan dengan istrinya atau mimpi basah, maka diwajibkan baginya untuk bersuci dahulu atau mandi wajib. Kemudian syarat yang keenam yaitu menetap. Menetap di sini artinya bahwa dia itu memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak berpindah-pindah, misalnya dari Indonesia ya besoknya pindah ke Malaysia, besoknya lagi pindah ke Arab, ya. Jadi dicatat syarat wajib puasa itu ada 6, ya. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa. Ada yang tahu apa itu syarat sah puasa? Ya. Jadi syarat sah puasa ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga puasa yang ia laksanakan dianggap sah secara syariat Islam. Dan syarat-syarat itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ya, syarat sah. Ini syarat sah itu terdiri dari 4, ya. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua yaitu tamyiz. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Dari haid dan nifas. Yang terakhir itu bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Islam tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa setelah Islam itu selain menjadi syarat wajib puasa juga menjadi syarat sah puasa, ya. Kemudian tamyiz. Ada yang tahu apa itu tamyiz? Coba apa tamyiz? Ya, hampir mendekati. Jadi anak-anak, tamyiz itu ialah seseorang yang mampu membedakan mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara yang membatalkan puasa, mana perkara yang makruh, mana perkara yang tidak membatalkan puasa, ya. Sehingga apabila orang tersebut sudah paham, maka puasanya dianggap sah secara syariat Islam. Kemudian suci dari haid dan nifas serta suci dari hadas besar, ya. Sesuai yang Bapak jelaskan tadi pada syarat wajib puasa. Kemudian yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan, ya.
kecuali bulan puasa. Kecuali bulan suci Ramadan ya. Jadi untuk puasa-puasa sunnah itu boleh dikerjakan oleh seseorang apabila dia beragama Islam, apabila dia baligh, berakal sehat, mampu, serta suci dari haid. Kemudian syarat sahnya ya Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas. Kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan ya. Itu untuk puasa sunnah, itu tidak berpuasa pada hari yang diharamkan ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada baru Bapak anggap sudah paham. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni tentang rukun puasa. Ada yang tahu apa itu rukun puasa? Bapak hapus, coba baca bukunya. Apa itu rukun puasa? Ya, rukun puasa. Rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Ayo, ingat. Kalian kan udah pernah puasa. Masa nggak tahu rukun puasa ada berapa? Jadi rukun puasa itu ada dua yang harus diperhatikan ya dalam beribadah puasa. Yang pertama niat atau menyengaja untuk berpuasa ya. Apabila seseorang sebelum terbit fajar dia sudah memiliki niat dalam hatinya untuk berpuasa, maka puasanya bisa diterima. Ya, yang pertama niat sesuai hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perkara itu tergantung pada niatnya. Apabila dia niat berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa ya. Maka puasanya menjadi sah. Kemudian ya rukun yang kedua itu meninggalkan segala sesuatu perkara yang membatalkan puasa ya. Jadi kan kita pahami bahwa rukun puasa itu adalah hal-hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi dalam puasa itu kita tidak boleh meninggalkan yang namanya niat. Kalau niat tidak tinggalkan, maka puasa kita tidak sah. Kemudian hal kedua yang harus tidak kita tinggalkan yaitu menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Ayo, ada yang tahu apa saja perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan, minum, mencuri, berbohong, ya. Segala perbuatan tercela itu pada hakikatnya dapat membatalkan puasa seseorang. Karena definisi puasa itu sendiri ialah mencegah, menahan. Bukan hanya sekedar mencegah atau menahan lapar haus, tapi juga mencegah dari perkara-perkara yang batil. Baik ya, masuk kita pada materi macam-macam puasa. Ada yang tahu puasa itu secara umum ada berapa macam? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, Pandu apa? Puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, beri A+ untuk Pandu. Ya, jadi, oh iya, ada kurang. Puasa itu secara umum dibagi menjadi 4 ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa wajib contohnya apa, Agus? Puasa bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah, coba ada apa? Puasa Senin Kamis. Apa lagi? Senin Kamis, puasa Daud. Puasa apa? Ayamul Bid. Oh ya, ada lagi? Udah? Ada? Oke. Puasa yang ketiga itu puasa makruh. Jadi puasa makruh itu ialah puasa yang lebih baik ditinggalkan ya. Kemudian yang keempat yaitu puasa haram. Apa itu puasa haram? Puasa haram ialah yaitu puasa yang apabila kita laksanakan akan mendapatkan dosa. Lain halnya dengan puasa wajib dan sunnah.
bila kita laksanakan mendapatkan pahala. Sedangkan puasa haram ini ialah puasa yang apabila kita kerjakan maka akan mendapatkan dosa. Sampai di sini paham? Ada yang ingin tanyakan? Ya. Baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan, Bapak yang akan bertanya. Coba Agus sebutkan puasa apa saja yang telah pernah kamu laksanakan. Puasa Ramadan, Senin Kamis. Udah? Itu aja? Oke, apa ya? Nanti ditingkatkan lagi puasa Daud dan puasa sunnah lainnya. Baiklah, apabila kalian tidak ada yang ingin tanyakan, Bapak yang akan bertanya dan Bapak akan memberikan sedikit soal sebagai bahan untuk menguji apakah kalian benar-benar paham terhadap materi yang Bapak sampaikan. Ya, ketua kelas tolong bagikan lembar soal ini. Ada sekitar 5 pilihan ganda. Ya, bagikan. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Oke, kumpulkan. Ketua kelas tolong kumpulkan dan bagi acak kita koreksi. Baik, soal yang pertama. Menurut bahasa, puasa berasal dari kata saum yang artinya A. Lapar, B. Menahan, C. Meronta-ronta, D. Menjerit, E. Berusaha. Apa jawabannya? Yang betul? B. Ya, menahan. Soal yang kedua. Berikut ini syarat wajib puasa adalah kecuali. Ingat, kecuali A. Islam, B. Baligh, C. Mampu, D. Suci dari haid, E. Bukan pada hari yang diharamkan. Ayo, jawabannya apa? Syarat wajib puasa. Ingat, ada syarat wajib, ada syarat sah. Jadi, yang bukan syarat wajib puasa apa? Jawabannya adalah E. Bukan pada hari yang diharamkan. Oke, sudah. Dari koreksi, silakan kumpulkan ke meja, akan Bapak masukkan ke buku laporannya. Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan sekali lagi, teruslah semangat untuk belajar, jangan pernah putus asa. Sekiranya ada materi yang kurang dipahami, itu ditanyakan kepada Bapak dan Bapak akan berikan jawaban yang akan mudah kalian pahami. Ya. Kemudian apabila ada poin-poin penting yang kalian tidak ketahui, itu alangkah baiknya kalian catat ya, kalian catat di buku. Nanti di rumah kalian ulang-ulangi lagi. Karena dengan hal ini itu akan menambah wawasan kalian ya. Dan Bapak pesan kepada kalian, jangan pernah lemah semangat, jangan pernah malas untuk belajar. Hadapi semua rintangan yang ada. Batu saja yang keras bisa pecah karena air. Apalagi kita ini manusia ya. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Yang harus diingat ialah orang tua menanti keberhasilan anaknya. Baik, mengingat waktu kita sudah hampir habis, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari bersama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.